Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Muhammad Musin, nomor induk mahasiswa 1041502 Nah, dalam studio perancangan tulis akhir kali ini, saya mengambil judul Perencanaan Living Museum di Ex-TPA Lui Gajah. Nah, di mana berlatar belakang di kawasan ex-TPA Lui Gajah, di mana pada tahun 2005 pernah ada tragedi yang menyebabkan munculnya Hari Peduli Sampah Nasional, yang dimana Hari Peduli Sampah Nasional tersebut selalu diperingati setiap tahunnya. Jadi dulu pernah ada aktivitas tempat pembuangan sampah di daerah tersebut. Nah, lokasi ex-TPA Lui Gajah yang memiliki ruang terbuka hijau dan tidak berada di dekat jalan utama menjadikan lokasi tersebut minim polusi kendaraan bermotor. Sedangkan di selatan lokasi ex-TPA Lui Gajah ini terdapat kampung adat Sunda, yaitu Kampung Adat Cirende. Nah, ini isunya. Jadi permasalahan sampah dan tragedi 20 Februari 2005 ini berada di TPA atau sekarang ex-TPA Lui Gajah, di mana menghasilkan Hari Peduli Sampah Nasional yang selalu diperingati setiap tahunnya, di mana kegiatan tersebut itu mengedukasi mengenai dampak dan buruknya sampah dan memperingati peristiwa pada tragedi 20 Februari 2005. Nah, kemudian ada unsur budaya yang pertama, kampung adat tersebut selalu ikut memperingati Hari Peduli Sampah Nasional, dan warga kampung adat tersebut pun yang berada di lokasi sekitar site. Nah ini pelestarian budaya itu yang ada di kampung adat itu memiliki unsur budaya, di mana tujuan perencanaan kali ini salah satunya adalah pelestarian budaya, memorial pada tragedi 20 Februari 2005, lalu edukasi mengenai dampak buruk dan pengolahannya mengenai sampah, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Nah, dari keempat isu tersebut itu dapat dibungkus oleh solusi penanganan dengan perencanaan museum, yang dimana museum itu adalah suatu bangunan tempat orang-orang memelihara dan memamerkan barang-barang yang mempunyai nilai historis, misalnya peninggalan sejarah, ilmu dari peninggalan benda-benda kuno. Nah, namun ada satu istilah lain, yaitu living museum, yang dimana konsep museum yang tidak hanya memajang benda mati, tetapi juga memberikan pengalaman cerita dari kehidupan masa lalu. Nah, dimana living museum ini lebih tepat sasaran untuk dari keempat isu yang tadi dipaparkan. Nah, ini kondisi site-nya yang dimana jauh dari jalan atau akses utama, dan masih banyak ruang terbuka hijau. Jadi akses menuju lokasi tersebut tidak dilalui oleh kendaraan umum. Nah, kemudian ini grading plan-nya, di mana bagian sisi yang curam itu dapat dimanfaatkan dengan mengandalkan view di bagian yang landai, atau menempatkan posisi bangunan di tempat yang lebih tinggi dan di tempat yang landai,
sehingga dapat menghasilkan view yang dapat dinikmati. Nah, kemudian ini side plan-nya. Jadi ada beberapa yang ada di perencanaannya. Yang pertama itu ada entrance masuk, kemudian ada ruang pos security, kemudian ada parkir motor, ada kemudian menuju ke parkir mobil. Dan nomor 5 ada drop off. Dan di drop off itu langsung dihadapkan dengan plaza. Plaza di mana plaza ini satu sumbu lurus mengarah ke utara. Ya, mengarah ke utara, yaitu ke monumen sampah, yang dimana monumen sampah itu berada di satu lingkup dengan bangunan utama, yaitu Living Museum. Nah, kemudian nomor 7 ada ruang audiovisual, dan nomor 8 adalah deck, yang dimana deck ini tuh memberikan pengalaman ruang bahwa tempat terjadi peristiwa 20 Februari 2005 tersebut, dan memberikan kesan bahwa alam lebih indah jika tidak dipenuhi oleh sampah. Dan kemudian nomor 14 ada ruang pengelola, kemudian nomor 11 ada gudang, nomor 13 ada musola, nomor 15 ada kafe. Nah, kemudian nomor 16 yang terakhir adalah entrance out. Nah, kemudian ini 3D visualnya. Nah, kemudian ini bangunan utama Living Museum sampahnya. Nah, di mana konsep yang diterapkan yaitu sirkulasi yang dinamis, yaitu linear, di mana pengunjung itu diberikan pengalaman ruang di setiap ruangnya, dan tidak diam di satu tempat. Jadi di mana bangunan si pengunjung bisa masuk merasakan di berbagai bagian atau part of ruangannya yang ada, di mana entrance masuk dan entrance keluarnya itu berbeda. Jadi kalau dilihat dari side plan yang tadi, jadi pengunjung setelah drop off lalu diarahkan menuju plaza. Dari plaza yang berhadapan langsung dengan monumen, lalu diarahkan menuju ruang audiovisual, yang dimana pengunjung diberikan sensasi untuk merasakan visual dan audionya peristiwa 20 Februari 2005 tersebut, dan beberapa bahaya dan dampak dari sampah tersebut. Kemudian pengunjung diarahkan menuju deck, mana deck masuk dan deck keluar pun berbeda sirkulasinya, berbeda. Jadi setelah dari ruang audiovisual, pengunjung diarahkan menuju deck, di mana deck tersebut memberikan view yang telah atau memori pada 20 Februari 2005 tersebut. Kemudian pengunjung diarahkan menuju bangunan utama, yaitu Living Museum, yang dimana sirkulasi dari arah sirkulasi masuk dan sirkulasi keluar itu berbeda. Jadi pengunjung dikeluar dari arah yang berbeda. Kemudian pengunjung diarahkan menuju ruangan pengelola, atau dan di bangunan tersebut ada retail, yang dimana retailnya tersebut menjual beberapa produk-produk dari khas setempat gitu ya, yang termasuk
hasil olahan singkong dari kampung adat Cirende. Kemudian pengunjung bisa langsung keluar atau menuju musola ataupun menuju kafe yang berada dekat di bagian dek bagian bawah, di mana kafe tersebut pun memberikan sensasi dan view pemandangan dari atas menuju bawah, yang dimana memanfaatkan kontur yang curam tersebut. Ya, mungkin sekian. Terima kasih.